Wargi, tahu gak jalan ini merupakan prioritas pembangunan Jawa Barat untuk mewujudkan jalan lecir di Jawa Barat. Sampurasun wargi Jabar, saat ini aku sedang berada di lokasi pekerjaan rekonstruksi jalan di ruas jalan Muhammad Toha Parung Panjang, Bunar. Yuk kita lihat progresnya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik Pak, boleh diperkenalkan dulu? Oke, nama saya Maman Firmansyah dari penyedia jasa PT BDP. Baik, nama saya Andi Rawansyah selaku Direksi Lapangan UPT Desa Cianjur. Nama saya Bambang Iswayudi selaku Sekretaris Provinsi PT Utemen dan Ganesha. Baik Pak, mungkin boleh diceritakan dulu untuk masa pelaksanaan proyek ini dijadwalkan berapa lama ya Pak? Di proyek ini masa pelaksanaannya 210 hari kalender, dimulai dari tanggal 2 Juni sampai tanggal 28 Desember. Boleh diinformasikan Pak berapa total nilai kontrak untuk pelaksanaan proyek ini? Nilai kontrak untuk pelaksanaan ini 59,69 miliar. Sejauh ini Pak, berapa banyak tenaga kerja yang terserap di proyek ini? Tenaga kerja yang terserap di proyek ini kurang lebih 90 orang dengan rincian 30% dari itu tenaga kerja lokal. Apakah seluruh tenaga kerja sudah didaftarkan dalam program asuransi ketenagakerjaan? Kita mematuhi kewajiban di mana seluruh pekerja kita ini sudah didaftarkan di dalam Jam Sostek. Kemudian juga kita ada asuransi dari KAR untuk perlindungan pekerjaan. Untuk progres pekerjaan rekonstruksi ini sudah mencapai berapa persen Pak? Progres pekerjaan di sini sudah mencapai 39,2. Untuk panjang penanganan pekerjaan rekonstruksi ini berapa Pak? Jadi panjang penanganan rekonstruksi ini 5,6 km terbagi atas 2 segmen, di mana segmen pertama itu sepanjang 1,416, kemudian segmen kedua sepanjang 4,184 km. Apakah ada kendala dalam proses pekerjaan rekonstruksi ini? Ya, kendala selama ini pekerjaan di rekonstruksi ini adalah traffic, di mana sudah diatur di dalam Perbub untuk jalan lintas ini dibagi menjadi beberapa jam, terutama untuk angkutan kosong dari Tangerang ke arah Cibudek itu sudah diatur dari jam 11 sampai dengan jam 13. Terutama yang kita tidak bisa hindari ketika ada kendaraan isi, yang di mana kendaraan isi ini diatur dari jam 22 sampai jam 5. Namun kenyataannya itu kendaraan isi berjalan tanpa batas sehingga sering terjadi kemacetan dan ton kita itu tidak bisa digunakan karena memang terlalu lama sehingga terjadi setting. Oh baik. Selanjutnya setelah adanya surat edaran dari peraturan gubernur, bagaimana dampaknya Pak? Besar sekali dampak dari surat edaran Pak Gubernur, di mana sekarang untuk truk-truk besar itu tidak banyak melintas. Kemudian kita juga sudah bisa bekerja sampai malam hari, di mana selama ini tidak memungkinkan. Jadi kita maksimal semalam kita bisa bekerja beton sampai 300 kubik, yang selama ini mungkin hanya setengahnya. Mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Parung Panjang, kemudian kepada instansi-instansi terkait yang membantu kelancaran dari proyek ini. Nah, untuk pertanyaan terakhir Pak, kapan target pekerjaan rekonstruksi ini direncanakan rampung atau bisa digunakan kembali oleh masyarakat? Jadi pekerjaan rekonstruksi ini target di segmen 1 itu kita targetnya di sekitar 25 Desember 2025. Sementara untuk segmen 2 ini, di mana pekerjaan sebelah kanan sudah mencapai 3,6 kilo, kemudian sebelah kirinya sudah mencapai 1,6 kilo. Sehingga ditargetkan untuk pekerjaan di segmen 2 ini selesai di bulan Oktober 2025. Baik, terima kasih banyak Bapak semua. Terima kasih. Sabar ya masyarakat Parung Panjang, kalau pekerjaan ini sudah selesai, jalannya pasti lecir. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Jangan berbelit-belit,
kamu, Kamu perempuan apa? Laki-laki kamu, Ayo, jangan gila kamu. Wah, kamu ayo. Udah kelihatan kan sampai gila. Ngomong. Ya Ini rekam suami kamu yang gila ini. Yang gila ini loh rekam suami kamu. istrinya yang Kamu ini macam apa manusia? Macam apa kamu? Gak layak kamu hidup di kampung. Gak layak kamu hidup di rumah. Tinggal di rumah ini. Gak layak kamu. Mana burungnya? Aku pakai sempak, Mbak. Hermes ini. Maaf ya. Lah, kelihatan enggak? Ya, udah ya. nggak nampak dalamnya. Loh, kamu yang minta loh ya. Aku nggak minta. Sik. Kok kelihatan? Celana dalamnya kenapa? Nah, ini saya hari ini kedatangan. Ini Yai Mim. Kiai Gus kan? Bukan. Saya ini biasa dipanggil Yai itu kan rambutnya putih. Oh, Yai. Yai. Mem. 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 Mem Muhammad Imam Muslimin. Oh, Muhammad Imam Muslimin. Baik. Ini ceritanya katanya ngepen sama saya. Sangat. Loh, kenapa Yai ngepen sama berandalan begini? Masya Allah. Ke sini aja udah. Ini. Yai, kok ngepen sama berandalan begini? Saya itu bukannya saya yang ngefans sama Kang Dedi. Bapak saya, mertua saya, istri saya, tontonannya itu. Sebentar dulu, istrinya yang ini? Iya. Gimana ceritanya dapat istri muda begitu? Hadiah lah. Hadiah. Ini nggak muda. Sudah 40 sekian. Ya muda lah. 44. Yai berapa? Saya baru berapa ya? Lupa saya kalau usia saya itu saya rahasiakan. Tapi ngajar di situ. Ngajar. Dosen saya. Dosen Negeri saya. Sejak S1. S1 ini aja semester ini minta. Sebelumnya saya hanya ngajar di Pasca. Ya. Tapi ASN. Statusnya dosen. Saya guru besar. Guru besar. Ya, hampir guru besar. Yang besar apanya? Tentu ilmunya. Ilmunya, alhamdulillah. Jangan sampai kepalanya. Oh, jangan sampai. Seperti Kang Dedi ini kepalanya kecil. Tapi isinya luar biasa. Karena kepalanya kecil itu yang mengakibatkan menduda. Bukan kepala itu maksudnya. Kepalanya tidak sombong. Kang Dedi tidak pernah besar. Betul. Itu ya. Saya tuh berkali didatengin Yai, bayangin. Kebalik. Harusnya saya berkunjung pada Yai. Gus Miftah barusan telepon saya. Apa katanya? Katanya Yai Mim ke Kang Dedi ya? Ya iyalah. Kenapa? Loh, bukankah Kang Dedi itu milik kita? Aku bilang. Loh, ya milik kita sebagai sesama bangsa Indonesia. Ya, betul. Sesama Muslim. Kang Dedi itu ajarannya kan itu yang musyrik. Apa tuh? Lah, saya justru kalau ada pohon besar, orang-orang tak ajak musyrik dulu. Untuk apa? Untuk musyarakah. Musyarakah itu artinya kerjasama. Jadi musyrik itu apa? Memelihara atau kita berisyraq kepada sesuatu. Misalnya pohon itu besar, lalu kita pelihara, kita obong-obong, kita jaga, kita kasih apa supaya dia mengeluarkan oksigen. Kita memelihara pohon, dia memberikan perlindungan pada kita. Namanya musyarakah. Syirik musyarakah menuju Allah. Nah, ini kan dosen nih, ya, dosen, guru besar. Aslinya mana? Asli dilahirkan maksudnya. Saya biasanya cepu. Ya dilahirkannya mana? Blitar. Ya, saya itu saudaranya Kiai Marzuki. Oh, yang sering ceramah. Gus Ikdam. Oh iya. Itu masih saudaranya saya. Tokoh-tokoh terkenal Jawa Timur lah. Saya nggak terkenal, saya di bawah. Bapak sekarang terkenal banget. Nah, itu salah siapa nggak tahu. Gara-gara itu. Berarti saya situ. Bapak gitu, tinggal di perumahan tuh yang rame itu sejak kapan? Baru 4 bulan. November ya, berapa? Baru. Baru. Asalnya tinggal di mana? Cikini, Jakarta.
Saya tinggalnya di mana-mana, tergantung dengan siapa, gitu kan? Oh, ini orang saya pesantren. punya Iya. Ansofa, Al-Atqiya Nurus Sofa pesantren bersama Ibu Nyai Hajah Husnul Haidaro. Itu istri saya yang pertama. Saya tinggal di situ. Istri yang pertama. Terus ada tinggal di Sigura-gura ya? 34, 42, tapi sudah saya jual. Istrinya Bapak berapa? Ya satu. Oh, satu. Satu di sana, satu di Bapak kan satu aja kan? Satu saja nggak habis, Pak. Kemudian, kenapa harus tinggal di situ? Gini Pak, saya ini bercita-cita ingin punya rumah industrial dalam arti bisa untuk belajar. Oh. Jadi pokoknya gitulah. Ya begitu ya istilahnya gitu. Jadinya seperti itu. Saya khusus pesan kepada arsitek namanya Agus Samsudin. Memang dia itu idola saya. Tolong ya pikiran saya ini dituangkan dalam bentuk ini. Kalau kuliah di situ Pak enak itu. Jadi seperti Profesor Suyadi murid saya ya. Kemudian siapa banyak profesor belajar tasawuf sama saya di situ. Di tempat itu Pak. Enak Pak, 24 jam. Nggak pernah tidur saya. Akhirnya di situ dapatlah rumah. Pindahan di situ, aku bikin. Jadi tanah kosong. Tanah kosong. Tapi kompleknya komplek perumahan yang dikembangkan oleh developer. Ya, namanya Kafling Depak. Kafling Depak. Kafling Depak. Karena Bapak pegawai Kementerian Agama. Sebenarnya nggak ada hubungannya sih, hanya namanya aja Kafling Depak. Kafling Depak. Dapatlah Kafling di situ. Ya. Bangun sendiri. Bangun sendiri. Nah, tanah Bapak itu berapa luas? 192 ya. 192 meter. 192 meter. Ya. Yang dipakai rumah berapa meter? Berapa ya? Pokoknya kita gini ya, ukurannya itu. 16, 18, 17. Saya pakai 11. Sisanya untuk jalan. Yang 7 meter itu 7 meter. oleh Bapak dihibahkan. Ya pokoknya tak sedekahkan siapapun. Diwakafkan. Tak wakafkan. Diberikan. Untuk jalan. Untuk siapa saja. Jalannya jalan umum. Jalan umum. Siapa saja boleh lewat. Sangat boleh. Mau laki-laki, mau perempuan. Setengah laki-laki atau setengah perempuan boleh lewat. Boleh lewat. Pokoknya gini saya doakan, ini tak berikan untuk Allah siapa yang lewat di sini menjadi orang baik. Oke. Jadi tanah itu tak tirakati istilahnya. Setiap malam saya murojaah Quran di situ. Saya hafal Quran, jadi hafalannya di situ sambil nyapu. Tak bersihin. Jadi siapapun yang pergi di sini, yang lewat menginjakkan tanah di sini, problemnya diselesaikan. Kalau nggak punya uang, asal hatinya. Kalau belum punya istri, akan dapat istri. Saya harus lewat situ. Lah. Nah. Berarti tanah itu diberikan, diwakafkan, dihibahkan apapun namanya untuk jalan. Kan? Nah, lah itu kok sampai jadi rame-rame sampai ke tempat saya kedengeran opo, kenapa itu? Lah itu Pak yang saya juga bingung. Sebenarnya itu bukan persoalan. Itu dijadikan persoalan. Persoalan sebenarnya yang rame bukan itu. Yang rame apa? Masalah dia parkir di depan pintu rumah saya. Sehingga sampai 2:30 saya nggak bisa keluar karena saya subuh ada ngisi jadwal di masjid. Di depan pintu rumah parkirnya. Parkir karena jam 3 dini hari. Mulai sore Pak. Sore. Saya datang dari Jakarta kan. Saya pulang hanya untuk mengisi acara jadwal saya di sebuah masjid gitu. Nah, datang itu ini yang menghubungi istri saya itu hubungi terus mulai sore sampai pagi tidak berhasil, akhirnya menghubungi yang punya mobil. Yang punya mobilnya itu tetangga. Rental. Biasa 2 eret itu banyak. Dia usahanya merentalkan mobil. Mobilnya diparkirnya di jalan. Di jalan-jalan. Sebenarnya punya parkir lahan Pak, tapi terbatas. Nggak cukup. Akhirnya diparkir juga di halaman. Termasuk di depan rumah saya. Depan garasi. Depan garasi. Mobil Bapak nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar karena dia beranggapan saya pergi ke Jakarta itu biasanya sampai seminggu gitu. Saya kalau pergi ke Jakarta kadang 20 hari baru datang gitu. Itu asumsi saya ya. Nah, karena di sisi itu kan kelihatan selalu ada. Terus, ini yang fase yang tengkar itu dia kalau urusan terus jadilah. Nah, ketemu akhirnya yang punya mobilnya. Ketemu. Karena tetangga gini. Itu yang saya kan ribet mandi.
istri saya cerita wes, kamu yang ngalami kok. Ayo, ya. Oh iya. Jadi saya mulai jam 2 telepon Aku terus. Ini. Saya bangun kan Kang, karena sejak sore malamnya itu nggak ada respon untuk memindah mobil. Saya bangunkan itu drivernya. Drivernya kan tidur di gazebo. Gazebonya terbuka semi permanen gitu. Saya bangunkan nggak bisa, telepon Bu Sahara. Bu Sahara itu siapa? Bu Sahara itu ya yang nyebarkan foto video-video itu di TikTok yang sampai viral. Ownernya rental Bu Sahara. Saya telepon, beliau bilang bangunkan anak-anak tadi maksudnya karyawan. Saya bangunkan lagi sambil goyang-goyang tubuh nggak bisa. Lalu saya telepon lagi, bangunkan pokoknya Mbak sampai bisa gitu jawabnya. Saya bangunkan nggak bisa, terus terakhir kali saya telepon, saya disuruh ambil kuncinya, kunci mobil di tempat biasanya, nanti pindahin sendiri Mbak gitu. Terus saya yang mindahin. Bapak mindahin? Ya, karena kan tempatnya ada fotonya. Agak yang sini sudah ada paving, yang sini belum. Belum Bang, sehingga ketika gitu loh. Suaranya itu dianggap mengganggu. Ngegas sehingga Mbak Sahara itu keluar dari rumah dengan baju yang sangat minim. Saya sampai pakai baju semacam ini karena mohon maaf ya itu Anda ini nggak sopan dan lain sebagainya. Disusul berikutnya namanya Agil, drivernya sama kayak kemudian saya menduga kayaknya terpengaruh minuman apa ngamuk nggak terkontrol ya. Sama pakai celana pendek hanya kayak data. Oh jadi gini. Tapi gini jangan mikir melakukan apa-apa loh ya itu. Enggak, aku nggak berpikir celana pendek. Loh, celana pendek nggak apa-apa, dalam celana itu. Udah biasa. Udah biasa nggak lihat. Oke. Nah, ini teaternya pinter banget saya lihat. Bagus, main praktikal, drama. Gitu. Jadi saya melihat ini intelektual, akademis, iya, tapi berdrama. Berdrama saya. Nah, itu kan mobil itu diinjak gasnya ada gitu. Nah, itu kan mobil yang punya rental itu yang tetangga rental, itu. Betul. Tetangga itu merasa kaya pakai mobilnya marah-marah begitu. Marah-marah. Jadilah keluar pakai celana pendek itu. Suaminya ditelepon. Datang suaminya. Marah-marah. Waktu gerimis ya. Saya mau tahu ya saya. Sejak kemarin saya tidak tidur gitu. Makanya logatnya semacam itu. Memangnya yang tidak tidur Bapak saya itu sejak tanggal 29, 30 sekarang ini nggak tidur. Tanggal 30 saya di Jakarta Pak. Lihat itu yang apa? Ya pembakaran itu. Gitu loh. Nah, kan tetangga, akademisi, ya, yai, ahli apa Pak? Mengajari orang. Ya betul. Nggak bisa. Udahlah, wes sama tetangga gitu loh. Nah itu, ya bisa lah. Loh kenapa nggak selesai? Sudah selesai Pak. Oh sudah selesai sekarang. Sudah. Ya kenapa sampai panjang berdrama maksudnya? Ya karena di up di video aja. Sebenarnya malam itu udah selesai Mbak. Suami datang ya. Mari kita selesaikan malam ini juga. Gitu. Pak saya minta maaf. Selesai ya. Si Mbak Sahara juga bilang, saya juga minta maaf Yai. Oke, terima kasih. Saya langsung berangkat ke masjid. Pak Sofyan suami ini juga ke masjid. Tapi bahasa saya itu nyegat itu loh, nyegat di sana ada Indomaret dengan nyegat. Ini bahaya ini, saya nggak aman. Balik ngambil ini. Khawatir dia juga nggak aman. Ini satu-satu harta saya ini. Bapak khawatir? Khawatir lah. Kalau dia dalam ancaman? Khawatir. Soalnya ini dikira kalau dalam ancaman berpikirnya bisa ganti lagi gitu loh. Lah ya itu. Carinya agak repot juga. Izinnya ya repot tuh. Jadi ramainya tuh nggak sumbut tuh. Hanya sekedar dapat ini tuh. Kenapa sampai ada bapak kayak didorong gitu loh? Ya, yang mana itu? Jatuh. Oh, itu. Terus lapor ke polisi. Di polsek. Oh itu yang itu. Kayak stroke. Padahal kan saya tahu bapak itu lagi mendramakan diri. Ya itu gini. Siang hari ada orang namanya Pak Ramin. Pak Ramin itu kan kebetulan saat itu Pak Sofyan lagi ngetril. Kalau Pak Sofyan ngetril
istrinya ditinggal di rumah. Kebetulan di situ ada Pak Ramin bersama Mbak Sahara. Saya samperin, Mbak, saya minta maaf loh Mbak. Pak Ramin juga itu, Pak Ramin, saya minta, karena kemarin tuh terjadi pembongkaran jalan itu, perusakan apa properti saya. Saya minta maaf. Orang dimintai maaf tambah marah. Minta maaf apa? Pokoknya marah loh. Pokoknya gitu, terus saya ditendang gini. Pokoknya nggak terkontrol lah. Lah gini, ada teori psikologi bahwa kalau kita terkena sesuatu, tik gitu, kita lawan dengan yang lebih keras. Kalau Kang Deddy misalnya, mohon maaf ya, mohon maaf, jangan sampai loh, jangan sampai. Misalnya tak gini kan, tik gitu kepalanya, Kang Deddy jangan biarin, pura-puralah, bukan pura-pura, jatuhkanlah diri Kang Deddy yang lebih sakit daripada ini, supaya nggak stroke. Itu perlawanan namanya. Itu ada teorinya Pak. Jadi melakukan itu dalam rangka drama itu bagian dari pengamalan Tridharma perguruan tinggi. Ya. Ya enggak lah Pak. Bagian dari pengamalan terhadap ilmu psikologi. Ilmu psikologi karena Bapak Pak Yai ngajar tasawuf. Loh, ini orang tasawuf nggak bisa beresin sendiri hubungan sama tetangga. Tasawuf loh. Lagi nih Mbak, orang belajar tasawuf itu langsung diuji, alias langsung praktek. Siapapun Anda kalau belajar tasawuf akan diuji oleh Allah. Apa itu? Kesabaran, keikhlasan, dan konsistensi terhadap kebenaran. Nah, kemarin termasuk sabar nggak sih? Sabar. Sabar banget. Itu anu Pak, aku ya apa bahasanya cek marem situ. Cek marem itu artinya apa? Ben marem loh. Ben marem. Caranya gini. Terus itu Pak, saya kan disantet sama Pak Yono. Ini masih ada santet jam gini. Nah, dia prakteknya begitu. Yang bilang itu yang baju hitam itu tanah punden ambilkan. Gitu ya. Mati gue gitu kan. Nah, supaya dia marem Pak, puas bahwa santet itu mandi alias mustajab, maka saya Pak Yana, itu jadi santetnya santet stroke. Bagian dari drama menjawab seluruh teori psikologi yang berkembang. Ya, dengan begitu dia puas, tidak akan nyantet lagi, alias sebenarnya santetmu ora mandi blas. Oh gitu, lain. Intelektual itu akademis itu bertengkar aja, luar biasa. Apa tinggal gini aja? Kan harus bisa dalang Pak. Oh dalang. Jadi gini, Tuhan itu kan dalang. Yatakhalaq bil akhlaq al ilahiyah. Berakhlak, berlaku seperti akhlak Tuhan. Coba itu yang main dalang itu siapa? Kan Tuhan Pak. Gue keren Pak di tele selesai penontonnya kok melok rame. Nah, saya itu melihat Mbak Suhara itu juga wayang. Saya melihat Pak Ramin juga wayang. Siapa yang mendalang? Ya kalau selain Tuhan dong. Maka saya nggak pernah melihat itu selain Tuhan. Seluruh peristiwa itu adalah peristiwa Tuhan. Beres urusan Pak. Hati maksudnya. Nah itu kalau drama lagi. Nah, drama yang mana ini? Mahasiswanya nggak ada satupun di ruangan. Nah, kan itu drama kan? Nah ini Kang Deddy jangan curiga, aku yang mengkondisikan. Enggak itu. Kalau itu murni pengkondisian Tuhan. Waduh. Murni, saya nggak terlibat di situ. Enggak, artinya memang mahasiswa itu nggak mau datang ke kelas. Nggak mau datang. Asli itu. Karena dia pertemuan pertama, pertemuan kedua di rumah itu menimbulkan huru-hara yang luar biasa di medsos demikian rupa. Para mahasiswa diteleponi oleh orang tuanya. Udah kamu jangan kuliah sama dosen gendeng itu. Malu punya dosen seperti begitu. Jadi nggak usah kuliah. Nanti kamu ke bawah gendeng gitu. Ke bawah gendeng dosenmu itu ke bawah gelok. Dosenmu itu dosen cabul, mencabuli Sahara, gitu kan? Kalau masih maunya kamu diajari oleh dosen cabul, saya ini korbannya. Jangan mau berguru sama dia. Betul. Itu jadinya sepi Pak. Akhirnya memang mahasiswa nggak ada. Dan itu mahasiswa S3. Kebetulan S1. Saya ngajar S1 baru kali ini Pak. Jurusan Bahasa Arab. Oh Bahasa Arab. Jadi gini,
mungkin saya diuji sama Allah. Kon wis dikai nang S2, S3 aja njaluk-njaluk S1. Aku minta soalnya S1 beda, Pak. S1 ayu-ayu. Beda, Pak. Nah, jadi akhirnya mahasiswanya tidak datang. Nggak datang. Karena mahasiswanya nggak datang, ada lagi drama mengundurkan diri. Itu bukan drama, Pak. Asli. Asli. Daripada sakit hati ya. Atau saya berpikiran apalah nggak enak loh. Mosok dosen nggak diregani gitu kan. Biasanya mahasiswa datang duluan. Ini dosen WA nggak dijawab. Udah. Saya itu mesisan bahasanya itu lek yo lek enggak ojo setengah-setengah. Wes mundur pisan wae. Wong bayarannya dosen piro sih? Piro Pak coba? Dosen 12 juta Pak. Saya ini bojo, lah bojo ki belanja dapatlah 14 juta kan? Iya, 14 juta. Ya, wes. Mundur. Diterima nggak pengunduran dirinya? Enggak sampai sekarang. Jadi masih statusnya ASN. ASN masih dibayar kok. Masih dibayar. Masih dibayar. Berarti nanti sekarang udah ngajar lagi toh? Belum. Loh, saya ini saya mengundurkan diri sampai urusan hukum ini selesai atau selama-lamanya. Waduh, orang filsafat. Selama-lamanya itu kan nggak terukur, Pak. Nah, kemudian itu dosennya ngajar, berhenti nih ngajar. Mahasiswanya sekarang sudah mau nerima lagi? Enggak. Jadi saya secara resmi sudah tidak ada jadwal. Tapi saya ini pengajar. Tiap malam, tiap pagi, tiap saat ngajar, Pak. Tiap hari saya ngajar tuh mulai jam 12 sampai jam. Ngajar online, ngajar di kafe. Masih. Saya di hotel saja tadi malam ya ngajar saya. Ngajar. Iya. Di mana-mana ngajar. Iya. Lah ilmunya cukup. Baru saya ngajar di pasar Pak Kang Dedi. Tadi ada videonya. Oh, ada. Tak bayar ya. Ayo siapa mau dengerin saya? Tak bayar Pak. Pantesan ribut dosen. Pantesan ribut dosen gendeng ini. Saya kan punya uang berapa itu? Berapa? Oh, 2.000. Ini untuk ngasih, biasanya habis ini udah. Isi aja isi. Biasanya 1 juta. Sini. Isiin. Berapa Pak isinya? Udah masukin. Buat nanti bagi-bagi lagi. Iya, ini gini. Siapa yang mau mendengarkan pengajian saya satu-satu? Nah, itu. Biasanya diisi oleh Bapak punya 2.000-an. Saya juga punya, Pak. Sini, Pak. 2.000. Gubernur. Nah, punya. Untuk siapa ini? Nggak ada, kalau saya punya 2.000 punya. Saya ini uangnya lengkap. 2.000. Saya 75 itu, 75. Ada nggak? Nah, ini mana? Ini 75. Ayo. Tak kasihkan Pak Gubernur. Kalau mau, kalau nggak mau ya sudah. Diambil sendiri. Anjane gendeng kabeh. Sik. Lah gini Pak, biasanya montol-montol ya. Montol-montol dia. Karena istri kalau ngasih 5 juta, Pak. Tak tahu kiri terserah, yang penting dapat pahala saya. Kang Dedi nggak pakai kopiah gimana? Ngasihnya gampang. Ngasih. Ini apa? Loh, ini uang Pak. Uang apa? Loh, kok kira yang punya uang hanya gubernur saja? Kiai juga banyak uangnya. Loh, banyak, jangan banyak-banyak. Tuh, satu aja udah. Udah satu. Yang banyak. Udah jangan satu aja. Sugih ya? Sugih. Ya wis dong. Sugih. Tak kena uang ya? Tadi tak kasihkan bayi. Nanti bagi terus 75.000, 75.000. Jangan tuh bupati. Oh, bupati. Maaf. Bupati jangan duit akeh. Oh, akeh. Duitnya banyak. Ya, kalau di Jawa Timur ya kayak gini. Banyak kaum intelektual kayak gini. Kalau saya sih begitu lihat, baca, walah, suatu saat bisa ketemu nih orang. Ketemu. Nah, sekarang setelah drama berjilid-jilid, cerita yang heboh. Ya. Nah, ini kemudian dapat panggilan dugong. Apa dugong nggak ngerti aku. Dugong itu babi saya panggilnya, babi. Nah, sekarang itu bagaimana akhir dari seluruh rangkaian cerita? Kalau drama kan harus ada akhirnya. Akhirnya itu apa ya? Saya nggak pernah kok. Apa ya, enak-enak saja. Kalau bisa itu terulang. Sekarang sudah pelukan belum? Oh, belum. Gini, saya melihat Mbak Sahara ya, itu sebuah kebenaran subjektif dia. Maka saya harus menghormati subjektivitas dia sebagai orang yang mengaku benar. Oh iya. Nah, persoalan dampak dari apa yang dilakukan lalu menjadikan berdampak hukum dan sebagainya, itu bukan ranah saya. Itu ranah para lawyer dan ahlinya. Kedua orang yang hari ini berbeda tafsir, berbeda persepsi.
berbeda pemahaman, dua-duanya benar dalam pemahaman. Betul. Betul nggak? Betul. Persoalan dari kebenaran itu nanti memenuhi unsur hukum, kebenaran material dan kebenaran formilnya, ya, sehingga bisa menang di pengadilan, itu urusan yang berbeda. Betul sekali. Itu urusan lawyer dong. Tahu saya hanya hukuman pasal berapa ayat piro saya nggak ngerti. Ini kan jadi wajib Jawa Timur kalau yaitu ialah merdeka ya bahasa saya. Saya itu ada ketua RW dulu sudah almarhum namanya Pak Iti. Kalau pidato begini, bapak-bapak, ibu-ibu, mukanya nih, yang terhormat, yaitu ialah merdeka. Assalamualaikum. Gak ada isinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu ialah yang terhormat, merdeka. Loh. Selesai itu. Ini orang ternyata di kemudian hari Pak, saya di Mekah waktu haji tahun 2014. Beliau meninggal. Saya ada kabar-kabar namanya Paidi. Nama sebenarnya Faidi, tapi dipanggil Paidi. Dia di lelucon, Pak. Jadi lelucon di kampung nggak ada hartanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang terhormat, yaitu ialah merdeka. Selesai. Itu ada pidato begitu ya? Tak pikir-pikir sebenarnya itu pidato itu. Jangan panjang-panjang, itu yang benar. Bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu ialah merdeka. Yang terhormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu ialah yang terhormat, merdeka. Artinya kan itu cukup, Pak. Apalin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ialah yaitu yang terhormat, merdeka. Pokoknya kan bapak-bapak, ini pelajaran penting yang nih. terhormat ialah merdeka. Pokoknya terhormat itu merdeka. Kalau di Jawa Timur kayak gini banyak, sehingga khasanah berpikir udah biasa, terbuka. Tapi kalau di Jawa Barat agak aneh. Tapi karena dipimpin oleh gubernur aneh, maka orang-orang aneh datang ke sini untuk bertemu. Ini Indonesia harus dipimpin oleh orang aneh. Indonesia itu aneh loh, Pak. Gini ya, pada kapan itu saya bertemu dengan para pakar ya di Australia. Saya itu orang internasional loh, Pak. Ikut seminar di Australia, tanggalnya lupa saya. Tanggal catat ya nanti, tanggal berapa itu. Seluruh futurolog ahli ekonomi dunia mengatakan Indonesia kolab pada tanggal 30 Agustus 2025. Itu dilaksanakan 2023. Saya ikut tuh. Semua sepakat bahwa Indonesia tidak ada gini duduk nggak ada, Pak. Yang ada tinggal lah. Ternyata apa yang terjadi? Geluduk, Pak. Oh iya, geluduk, Pak. Waduh. Sinek senan bumi lan langit. Sinek senan bumi lan langit. Bumi pitu, langit pitu, sapa sing gelem karo Kang Dedi dadi dulurku. Sapa sing musuhi dadi angka 8. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ngono. Ngene soalé sebentar dulu saya mau nyandi loh. Iki. Jadi pada tahun 2023 saya ikut seminar, Pak. Itu seminar apa? Semua pakar ekonomi, dukun, futurolog dunia, Pak. Semua itu baik itu pakar dunia, pakar apa saja sepakat melihat perkembangan ekonomi global khususnya Indonesia. Indonesia ini kolab pada tanggal 30 Agustus 2025. Tahun itu, Pak, yang langsung saya dapat tugas dari siapa? Yang siapa? Syahfanani, beberapa orang termasuk orang Jawa Barat banyak untuk uzlah 3 tahun, Pak. Saya hampir 3 tahun, Pak, saya uzlah, Pak. Uzlah itu artinya saya kan nggak ngerti. Menyendiri. Menyendiri. Akhirnya Bapak menyendiri. Menyendiri. Tapi kan sekarang lewat. Lewat. Dan ternyata cerita kolab itu lewat. Hanya ada bom obong-obongan saja kan. Nggak ada. Masih survive. Buktinya. Apalagi Jawa Barat. Isi lagi. Loh. Kepalanya. Jangan di sini, Pak. Di mana? Sini. Oh, biar nggak kolab. Wah, ini aja ini. Akeh soalnya. Bagian ini, Pak, ini nggak tak kayak orang. Saya nggak mau nerima uang. Ini nanti kalau harus saya berikan orang. Oh iya, berikan orang. Atau tak robek-robek di sini. Oh, dan dititipin. Tapi kalau dikasihkan istri saya wajib. Oh, ya enggak, Pak. Istri juga orang pas sama. Sama ngasih. Oh, dan saya nggak boleh. Oh, gitu. Ya. Itu dari Pak Dedi ya, terima ya. Oh, kan kalau dapat uang itu harus dikasihin orang.
Ya, betul. Istri adalah bagian dari orang. Nah, nomor 1. Pak jadi talak. Nah, ini urusan sama tetangga ini kelarnya kapan? Ya tergantung, kalau Kang Dedi datang selesai. Lo nggak boleh Jawa Timur. Kenapa tidak? Jangan, saya gubernur Jawa Barat ya. Loh, jangan sampai kedahuluan Khofifah loh. Ya nggak apa-apa, orang gubernurnya. Loh, nggak sopan. Khofifah sudah tak kasih tahu lewat Yaya, SP-nya tuh. Ya, juraganmu kondang rene, ojo sampai kedisian Kang Dedi loh aku. Khofifah, mohon maaf. Loh. Enggak, saya mah di Jawa Barat mimpinnya. Loh enggak, kesana konteksnya saya dengan Kang Dedi nggak ada hubungannya dengan gubernur. Enggak. Ya Imam berjumpa. Aku cuma mau minta. Ini mau berakhirnya sama tetangga. Konfliknya di mana? Kalau Kang Dedi datang. Gimana? Saya datang jadi selesai. Datang aja. Kang Dedi ini di sini. Nanti semua orang ini Pak, gini. Ini bener kok ini. Ini yang bilang bukan saya. Siapa? Ada. Oh, jadi kalau saya datang ke situ selesai. Loh, kalau dua-duanya saling bersikuku pada pendiriannya, memahami kebenaran dalam persepsi dirinya masing-masing. Gini. Buktikan omongan saya. Kang Dedi datang 5 menit saja di situ. Habis itu selesai, nggak ada yang berani. Kenapa? Sekarang ini ada proses hukum nggak? Nah, itu yang aku sudah serahkan, namanya siapa namanya? Agustian. Agustian. Nah, itu gugat ke pengadilan atau gimana? Ya, saya nggak ngerti lah itu. Jadi nggak tahu urusan hukum. Tahu. Saya lapor polisi nggak? Saya enggak, ya itu biar dia aja. Ya wes, pokoknya aku mohon. Bertengkarnya selesai. Tapi selesai bener, anyep, adem ayem, nek Kang Dedi lewat tok. Bener nih. Wallah. Aku yain terus ini. Jadi saya ke situ lewat tok. Duduk ini, tetangga baik aja deh. Ini ya Imam temanku ya. Temennya Gus Miftah. Temennya Pak RI. Pak Prabowo. Ada fotonya Bapak sama Pak Prabowo. Sampean roh yo. Sampean Bapak pendukung utama. Lah, lho sing ndadekno sampean sapa yo? Iya wes. Gusti Allah. Ya wis, ya pokoknya ya udahlah sama tetangganya. Kita hidup tetanggaan dengan baik. Mudah-mudahan maaf ini ke guru nggak boleh. Nggak boleh. Lu hidup tetanggaan dengan baik. Ya pokoknya Pak Yai hidup tetanggaan dengan baik, jangan berdrama terus. Ya. Insya Allah Kang Dedi. Mohon dengan sangat ya. Para manungsa kabeh. Sira kudu ngrungokno dawuhe apa sing didhawuhne dening Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Kaula siap Satria lamun ngarasa gululi nuhung eta ilmu pake jengen kamulyan hirup. Gak ngerti. Kudu basa Jawa. Iya pokoknya ketemu Pak Yai. Lenglenging driya mangungkung kanduhan rimang yen lena tanpa kanin yen tantulosa mangku dia utama selesai. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan wae raga taya pangawasa kade kasasarnya lampah nafsu numanta kaduhung badan anu katempuhan lumbung desa protani padha makarya ayo di njupuk parinata lesung njupuk alu ayo lu yen lu manjang nana nane ayo Kang dan seterusnya. Insya Allah Indonesia jaya di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto.